I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Kemiripan Maeros dan SBY. Akhir-akhir ini saya sering menonton sinetron Dunia Terbalik. Ceritanya cukup seru dan memang kisah diangkat dari kisah sehari-hari. Namun bukan itu yang menjadi sorotan dalam video kali ini, melainkan sosok Maeros yang sekarang harus pindah ke Ciraos. Dalam cerita tersebut, Dede dan Sobri sudah menikah. Keduanya harus berbagi mengurus orang tua secara bergantian. Sebab Dede dan Sobri hanya memiliki orang tua yang tinggal hanya seorang diri. Dede memiliki Maeros, sedangkan Sobri memiliki Ustadz Kemet. Setiap pagi, Dede dan Sobri pagi-pagi harus mengurus terlebih dahulu Maeros. Kemudian agak siang keduanya mengurus Ustadz Kemet. Tapi dalam sinetron tersebut Maeros sedikit mencari perhatian kepada warga sekitar. Pada hari pertama Dede dan Sobri menginap ke rumah Ustadz Kemet, Maeros menangis dan merasa kesepian. Pada hari berikutnya ketika Dede dan Sobri pergi, Maeros membuat lantai teras rumah menjadi kotor. Tak berapa lama Maeros membersihkannya dan datanglah cucunya. Singkat cerita, Maeros berkata lantai yang kotor karena sepatu yang dipakai Sobri. Pada hari berikutnya, Dede dan Sobri kembali pergi. Saat itu, Mimin datang mengunjungi Maeros dan didapat masakan yang telah basi. Padahal Dede sudah menyiapkan makanan sebelumnya. Dalam percakapan Maeros dengan Mimin, Maeros menyebut Dede tidak menyiapkan makanan untuknya terlebih dahulu sebelum pergi. Sungguh menarik karakter Maeros dalam sinetron Dunia Terbalik. Namun, siapa sangka karakter Maeros tersebut sedang mengalami kelainan perilaku histrionik. Kelainan histrionik merupakan sebuah gangguan kepribadian yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan memahami citra dirinya sendiri. Penderita histrionik cenderung membutuhkan pengakuan dan pujian dari orang lain sebagai tolak ukur untuk menilai dirinya sendiri. Akibatnya, orang tersebut jadi haus akan perhatian. Dia pun akan melakukan berbagai cara agar keberadaan atau pengaruhnya diakui oleh orang lain. Misalnya, dengan bersikap dramatis atau berlebihan. Maeros sangat senang cari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Dia pun akan melakukan segala macam cara agar dirinya tetap menjadi pusat perhatian. Ternyata perilaku seperti ini bisa jadi salah satu bentuk penyimpangan. Orang tersebut mungkin tidak menyadari bahwa dirinya mengidap suatu kelainan perilaku. Kelainan perilaku yang mungkin diderita si pencari perhatian dikenal dalam dunia kesehatan mental dengan istilah histrionik. Para pakar psikologi sepakat bahwa kelainan perilaku histrionik bukanlah sebuah gangguan yang cukup serius atau berbahaya. Penderita histrionik justru biasanya pandai bersosialisasi dan membangun relasi dengan orang baru. Namun, pada beberapa kasus penderita histrionik akut bisa mengalami depresi dan gangguan waham atau delusi. Selain itu, berbagai kompilasi yang ditimbulkan kelainan perilaku histrionik, misalnya dalam ranah sosial dan profesional, akan membuat penderitanya kesulitan menjalani fungsi normal sehari-hari. Sebaiknya penderita histrionik segera menemui psikolog atau psikiater untuk mencegah berkembangnya kelainan itu. Hingga saat ini, penyebab pasti kelainan perilaku histrionik pada seseorang belum ditemukan. Akan tetapi, para peneliti mengamati bahwa gangguan kepribadian ini bisa muncul baik karena faktor biologis maupun karena faktor lingkungan. Faktor biologis biasanya dipengaruhi oleh genetik. Jika dalam keluarga seseorang ada riwayat kelainan perilaku histrionik, dirinya pun jadi lebih beresiko menderita kelainan tersebut. Gejala tersebutnya seperti sama dialami oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan SBY. Dalam beberapa agenda, ucapan SBY seakan memperlihatkan bahwa dirinya masih ingin dilihat oleh rakyat. Padahal dengan prestasi yang diraih oleh Presiden Jokowi, nama SBY sudah mulai tergeser. Selain itu, nama SBY mulai meredup setelah anaknya Agus Harimurti Yudhoyono
kalah di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Hal ini nampak jelas, namanya semakin hanyut walaupun SBY melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Nama pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi lebih menarik. Nama SBY kembali naik daun saat Prabowo mengunjungi rumahnya untuk membahas berbagai terkait Pilpres 2019 yang masih jauh. Namun saat ini namanya kembali hanyut. Dalam kasus ini paling parah pengidap sindrom ini akan melakukan bunuh diri. Sehingga kepada anak-anaknya perlu diutamakan untuk memperhatikan para orang tua. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya sampai bunuh diri. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tolong bantu channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan share ke teman Anda.